One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Kembali bersama Kongko Pria Sejati. Saat ini ada di kota Surabaya dalam rangka Ghost to Java Kongko Pria Sejati. Dan saya ditemani oleh tamu-tamu yang luar biasa. Kita mau langsung sapa mereka, orang-orang yang luar biasa. Selamat datang Pak Hendrik dan Pak Tenoyo di Kongko Pria Sejati. Thank you banget nih bisa hadir bersama-sama. Bahkan ini kita ada di sebuah studio yang juga adalah teman-teman dari CFM ya, yang menyediakan tempat ini. Sungguh luar biasa. Tadi kita ngelihat udah tur sedikit lihat ruangan-ruangannya. Terima kasih sekali Bapak. Nah, tentunya kita mau berkenalan terlebih dahulu Pak Hendrik, Pak Tenoyo, supaya pemirsa dan juga para pendengar tidak asing, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Silakan mungkin dari Pak Hendrik. Iya, kalau saya sendiri nama lengkap Hendrik Theodores. Kalau di Kegerakan Pria Sejati Katolik ini saya angkatan yang pertama, Pak. Waduh, saya ini mengikuti camp itu tahun 2006 bulan Agustus. Dan sampai sekarang, puji Tuhan. Tuhan. Tuhan boleh merubah hidup saya. Keluarga Pak? Saya keluarga, istri pasti satu. Istri Pak. pasti satu. Istri pasti satu. Anak 3 laki semua. Anak 3 laki semua. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah memberi 2 cucu. Waduh, ya sudah opa ini. Sudah opa. Oke. Itu hasil dari sumber yang baik, Pak. Amin. Ya. Pak Tenoyo, silakan. Saya dengan Tenoyo, 1 istri, 3 anak. Kalau Pak Hendrik sudah jadi opa, saya masih belum. Masih menunggu proses. Lagi proses, ya. Di awal saya mengikuti Pria Sejati, saya adalah alumni dari CMN sendiri. Oh, sebelumnya ikutnya di Ya, CMN sendiri. Jadi Ya. waktu itu di tahun 2007. Kalau Pak Hendrik mungkin 2006, Ya. saya 2007. Dan kemudian saya juga sebelum masuk di Pria Sejati Katolik, Iya. jadi saya juga menjadi pengurus di CMN Jawa Timur. Oh. Waktu itu istilahnya TP3 ya, dengan Iya. Pak Juanso dan teman-teman, Mhm. Pak Roni. Iya. Ya, saya berkarya di sana selama 2 tahun. Kemudian teman-teman Katolik meminta saya untuk bergabung dengan Pak Hendrik. Jadi di awal saya menjadi hambanya Pak Hendrik sampai hari ini. Jadi cukup lama. Hambanya Tuhan Yesus. Hambanya Tuhan Yesus. 2007 ya Pak, belum sampai hari Iya. ini ya, puji Tuhan sudah 14 tahun Waduh. tetap menjadi pria sejati. Wes, iya. Kita akan membahas topik dari obrolan kita di Kongko Pria Sejati ini adalah pelayanan Priskat Pria Sejati Katolik memulihkan pria-pria Katolik. Ya, memang Priskat ini ada di dalam sebuah naungan yang tadi disebut namanya CFM. Nanti kita juga akan diskusi, akan bahas supaya para pemirsa dan pendengar juga bisa mengetahui pergerakan yang sekarang ada juga di lingkup Katolik ya, baik itu dari tingkat keuskupan sampai yang ada di paroki. Betul begitu Pak ya? Ya. Oke. Nah, ini minggu-minggu ini aktivitas apa yang Pak Hendrik dan Pak Tenoyo sedang lakukan, baik itu di keluarga maupun juga di pelayanan dan pekerjaan juga sehari-hari. Gimana Pak? Jadi memang kami yang di Katolik ini pada umumnya kan nggak ada yang full timer. Oke. Jadi pada umumnya jemaat atau umat di Katolik ini punya berbagai macam aktivitas. Mhm. Saya sendiri kebetulan Tuhan percayakan untuk mengelola sebuah perusahaan. Iya. Dan dalam minggu-minggu ini di balik kesibukan itu saya tetap meluangkan waktu buat anak-anak. Seperti yang terjadi minggu lalu, saya terbang ke Palembang untuk menyaksikan, menghadiri peresmian sebuah pabrik dan kebetulan anak saya ditunjuk sebagai manajer operasional. Wow. Saya pikir itu bagian dari seorang sumber yang harus mensupport anaknya. Kebetulan anak saya belum menikah Pak, yang paling terakhir. Oh, yang bungsu ini Pak? Yang bungsu. Oke. Jadi itu yang saya lakukan minggu-minggu ini.
selama pandemi ini juga memang kegiatan berkurang. Mhm. Tapi saya tetap berpegang bahwa jangan pernah kendor di masa-masa sulit seperti ini pun. Ya, ya. Di masa kita mengalami kekeringan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Itu aja yang selama ini. Ya. Pak Tenoyo, apa Sama, yang aktivitasnya? jadi seperti Pak Hendrik, saya pun juga memimpin sebuah perusahaan Mhm. dan karena aktivitas tadi pagi pun sehingga saya harus terpaksa terlambat sedikit untuk menyelesaikan beberapa tugas. Dimaklumi, Pak. Ya. Dan di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang pengusaha, saya juga menjadi seorang papa, menjadi seorang suami yang harus berbagi dengan mereka. Saya masih punya anak yang bontot. Kalau Pak Hendrik anaknya sudah kerja, anak saya yang bontot masih kelas 1 SMA. Wah. Ya, jadi itu bonus. Kapan jadinya juga tidak tahu. Tiba-tiba lahir ya, di tengah-tengah keluarga. Dan Hadir saya ya. harus- ya. Karena sumbernya luar biasa nih, Pak. Itu anak berkat, Pak. Iya. Dan itu yang menjadi teman kami berdua karena anak saya yang pertama dia sekarang masih menyelesaikan masternya di Taiwan. Dia menyelesaikan studinya di sana dan anak saya kedua juga sedang masih kuliah kedokteran, Pak. Oh. Jadi saya sungguh bersyukur untuk teman-teman semua bahwa apa yang diajarkan di Pria Sejati Ya. pada saat seorang pria yang menjadi sumber itu betul-betul mau bertobat dan berubah seperti kehendak Tuhan. Waduh, keluarga ini akan berubah dengan sendirinya. Ya, Mereka menghadir. melihat sebuah sosok Ya. yang menjadi panutan. Jadi ada surga di bumi ini ya, yaitu di rumah Saya ya. hanya bisa bersyukur, Pak. Ya, 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 ya. Anak tumbuh dengan luar biasa dan mereka menjadi takut Mhm. akan Tuhan sendiri. Pak Tenoyo, Pak Hendrik mungkin bisa share bidang usaha yang digeluti di bidang apa, Pak? Kalau saya cukup lama bergerak di bidang pelumas. Oh, Sama- oli, Pak ya. Iya, Oke. sama BBM ya. BBM. Oh, sebagai distributor atau Iya. Jadi kebetulan pemerintah memberikan kami izin untuk mengelola seluruh sumber limbah B3 dari oli bekas, kemudian didaur ulang, dijadikan minyak bakar, minyak diesel, dan dijadikan base oil kembali, Pak. Oh, iya, iya, iya. Kalau Pak Tenoyo? Kalau saya di bidang bangunan, Pak. Oh, Jadi oke. kontraktor saya. Oh, kontraktor. Tempat yang kita injak ini salah satu bangunan saya. Oh, Jadi ini pabrik pergudangan yang saya bangun hanya ini apa seluruh komplek? Seluruhnya? dan kemudian waktu renovasi tempat ini pun saya mengerjakan. Jadi mungkin kalau tutup mata saya pasti nggak nabrak tahu lokasinya di mana. Waduh, ya, 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 ya. Ya. Aliran bidang keras, Pak. Oke, oke, ya, 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 ya. Menarik ya. Tadi kita udah berkenalan dengan dua orang spesial tamu di Kongko Pria Sejati. Nah, Pak, bagaimana Pak Hendrik dan Pak Tenoyo memandang proses dalam kehidupan yang dijalani, khususnya ketika momen mengalami perjumpaan Tuhan di camp Pria Sejati atau di camp Pria Sejati Katolik? Iya, jadi kalau saya sendiri merasa sangat bersyukur bahwa Tuhan izinkan saya boleh mengenal kegerakan ini. Jadi sebenarnya sesuatu yang bagi saya nggak masuk akal kalau sampai saya bisa ikut camp. Kenapa begitu tuh, Pak? Karena saya memang paling nggak senang kumpul-kumpul acara rohani itu nggak senang. Kalau kumpul-kumpul di nightclub mah Oh, diundang oke. langsung hadir. Kayaknya itu naluri ya, Pak. Iya. Tapi saya melihat bahwa mungkin selama saya menikah istri saya 10 tahun lebih, dia juga merasa ada keinginan mempunyai suami yang baik, mempunyai suami yang takut akan Tuhan. Sehingga istri saya memang berdoa di tahun-tahun sulit. Dan di satu masa istri saya pas hari Jumat itu. Kemudian dia mengatakan, "Pak, Papa pergi ikut camp Pria Sejati." Saya tidak mengenal apa itu camp Pria Sejati. Jadi sebelumnya memang belum tahu sama sekali belum tentang tahu. pergerakan ini. Iya, Ya. saya nggak mau. Saya bilang acara apa? Acara gereja. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau ikut. Bahkan saya ngomong, kamu sejak kapan ngurusi hidup saya? Saya dulu egois banget, Pak.
Wah. Kalau urusan pribadi saya nggak mau. Ya dari Jadi cara ngomong atur-atur, itu aja, ya. cara ngomong sejak kapan mengurus hidup saya udah. Oke. Tapi ada istri yang sungguh-sungguh luar biasa. Oh dia dengan Saya setia kalau ingat terus itu, ya. Pak, waduh, istri saya bisa berlutut kemudian ngomong, saya minta itu aja, kamu pergi. Jadi beberapa kali istri mendorong untuk Pak Hendrik ikut Sekali camp. itu aja. Hanya sekali dia itu nggak aja. ngomong. Oke. Dia ngomong, kalau memang kamu datang 1-2 jam kamu nggak betah, Oh. ya udah kamu pulang. Wah. Wah, saya pergi dengan, Gimana rasanya Pak waktu harus berangkat dan pergi nih? saya berangkat Pak. Bapak Saya berangkat? membuktikan, pasti saya pulang. Oh. Sudah ada rencana pasti pulang Pasti kan. pulang, yakin pulang. Tapi udahlah. Tiba di sana sesi 1 biasalah Pak, ikut camp pria sejati, tangannya. Oh ini. biasa ya. Kemudian dia, lu ngomong apa? Kurang sejati apa gua kan gitu. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Oh. Sesi 1 saya keraskan hati saya. Hmm. Sesi 2 bukan dari pembicara. Dari lagu yang saya dengar. Oh di sesi 2 dari Ya. lagu yang Bapak dengar. Saya ingat lagu itu sampai sekarang, Sentuh Hatiku. So Bapak sentuh hatiku. Iya, itu saya sebenarnya adalah laki-laki yang begitu sombong, Pak. Saya sangat rapuh sebenarnya, cuma mau kelihatan kuat aja, rapuh banget. Karena di perjalanan hidup saya sebenarnya sudah jenuh, Pak. Dengan dunia malam, dengan narkoba. Tahun 96 sampai 98, saya sempat overdosis, 2 tahun diranjang, Pak. Dan ada istri yang tetap mendamping, itu yang saya alami. Bahkan dokter mengatakan kalaupun sembuh nggak bisa mengalami kehidupan yang normal kembali. Tapi ini kasih karunia, Pak. Ternyata ada istri yang berdoa, kemudian pada saat selesai narkoba, kehidupan saya mulai miring lagi, Pak. Sudah sembuh mulai miring lagi. Dan itulah awal mula saya mengambil komitmen di camp pria sejati sesi yang kedua. Ketika lagu Sentuh Hatiku, air mata saya keluar, Pak. Nangis seperti anak kecil. Pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya buka hati saya. Saya bilang, Tuhan, saya capek dengan hidup ini. Saya bilang, saya capek, Tuhan, nangis. Saya tiba-tiba bayangkan anak saya yang masih kecil-kecil kan. Saya bilang, Tuhan, saya juga mau jadi pria yang Maksimal. karena anak saya banyak yang terluka, Pak. Oh. Bapak model begini, bisanya cuma marah, bentak-bentak, nempeleng anak, itu kan satu cara-cara yang menurut saya sangat berseberangan ketika saya mengerti siapa itu seorang pria di hadapan Tuhan. Dari tahun 2006, setelah saya ikut, saya kemudian hati saya berkobar-kobar, Pak. Mengalami kasih mula-mula dari Tuhan. Jadi nggak Saya jadi ikut pulang. Kegerakan itu. Jadi nggak jadi pulang tadi. Nggak Pak. jadi pulang. Padahal udah komitmen Iya. saya pasti pulang. Iya. Jadi sampai sekarang saya ikut, jadi ikut gerakan ini, kemudian sempat dipercaya oleh Tuhan juga menjadi memimpin kegerakan ini di Surabaya, dan sampai sekarang masih tetap terlibat, Pak. Jadi komitmen Pak Hendrik sendiri sejak saat itu ingin menjadi sumber yang baik buat keluarga. Ada komitmen lain apa tuh yang Bapak buat sampai hari ini? Makanya masih tetap bersama-sama di CFM. Satu hal yang saya betul-betul tanam di dalam hati saya, bahwa saya tidak akan membuat luka lagi di dalam kehidupan anak-anak dan istri saya. Karena untuk membalut hati yang luka ini gak gampang. Ya, Saya pulang pria sejati saya pikir mudah. ada perjuangan ya Pak. Ada tahun-tahun yang bahkan saya bilang anak saya yang paling besar itu butuh waktu 6 tahun yang saya rasakan untuk memulihkan hati dia. Oh iya, 6 Iya. tahun Pak. Iya. Cuma saya ambil keputusan, Pak. Tuhan, saya menyakiti dia itu selama berapa tahun. Kalau memang dia belum bisa pulih hari ini, saya akan menunggu sampai waktunya Tuhan. Bagi saya itu pria sejati harus membayar harga. Banyak pria sejati yang pulang, Pak, hari-hari ini pulang minta maaf sama istrinya, minta dimaafkan langsung. Ada 2 tipe istri yang saya lihat selama kegerakan ini. Ada istri yang gampang melupakan dan ada istri yang tidak mudah melupakan. Nah, pria sejati ini harus berani mengambil keputusan. Kalau dikatakan mau berubah ya sudah, istri bagaimanapun kita harus. Tetap.
Pak, salah satu hal yang Bapak lakukan atau perjuangan yang Bapak lakukan untuk anak yang mengalami terluka karena Pak Hendrik, apa Pak? Yang saya lakukan sebenarnya dimulai dari sikap. Karena anak itu bagi saya akan melihat sikap. Bagaimana bapaknya dulu yang tiap hari mabuk. Bagaimana bapaknya dulu yang maki mamanya di depan dia. Bagaimana bapaknya dulu memperlakukan dia pada saat dia salah. Saya nggak pernah Pak mendidik anak saya. Kalau salah itu mestinya kan sumber harus memberi, mengarahkan. Gimana ke saya enggak. Mungkin main pukul aja. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian saya ngambil keputusan, saya akan berubah. Anak-anak itu melihat bagaimana kita mengasihi ibu mereka. Itu kan yang diajarkan itu adalah warisan yang terbesar yang bisa diberikan oleh seorang pria, dan saya lakukan itu. Kemudian anak-anak lihat prianya mulai mengambil sebuah tanggung jawab di dalam keluarga. Dia lihat. Bagi saya perubahan itu. Mungkin waktu pulang dia pikir, wah, saya pulang minta maaf Pak. Berlutut di depan anak-anak. Saya kumpulin mereka ya. Tapi kan dalam hati anak-anak, paling 3 hari, kumat lagi. Ini perjuangan Pak. Iya. Dan akhirnya saya buktikan dari hari ke hari. Dan yang saya alami adalah di hari-hari pernikahan mereka. Saya melihat, saya membawa mereka ke altar, anak saya menyerahkan kepada Tuhan. Itu adalah momen yang sangat membuat hati saya, Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini dulu bukan saya Bapak membanggakan, tapi pada saat mereka menikah, mereka peluk saya. Mereka berkata di dalam hati, bahkan di dalam sebuah pengakuan, saya bangga punya papa seperti kamu. Waduh. Dulu nggak ada, kalau bisa papa pergi aja. Kalau bisa papa mati aja. Saking mereka merasa dalam posisi ketakutan, Pak. Iya. Saya pada saat overdosis, ini cerita sungguhan, Pak. Yang membuat luka itu mereka saya ikat tali, saya naikkan di bagasi mobil, saya larikan mobil di tol dengan kecepatan penuh gas itu, Pak. Saya lagi mengalami paranoid yang begitu berat. Saya pukul mereka. Saya menganggap mereka bersekongkol dengan ibunya, padahal itu tidak terjadi. Itu adalah pengaruh obat yang menghancurkan pikiran saya. Dan itu yang saya lakukan, saya berubah. Saya tidak mengulangi lagi hal-hal seperti itu. Dan memang saya sangat yakin, Pak, nilai yang sedang kita pegang bahwa ketika seorang pria berubah, maka seisi rumahnya pasti berubah. Amin. Nah, pasti nggak kalah seru nih. Pak Tenoyo, versi ceritanya kayak apa nih Pak? Gimana melihat proses kehidupan? Pak Glo bertanya bagaimana proses pertemuan dengan Tuhan. Iya. Itu adalah sesuatu yang pasti nggak pernah saya pikir. Jadi kalau Pak Hendrik dulunya bercerita dia adalah pengguna, saya ini penyedia. Waduh, ini jadi, antara supplier dan buyer di sini ada nih. Saya sampai satu saat ngomong sama Pak Hendrik, untung kita nggak ketemu waktu itu. Untung nggak ketemu. Karena ternyata Pak Hendrik juga salah satu langganan tempat saya, Pak. Oke. Jadi memang saya menjadi seorang Katolik 86. Iya. Tapi boleh dikata hampir 15 tahun kekatolikan saya itu kosong. Saya tiap minggu ke gereja, saya terima komuni, saya terima hosti, tapi Senin sampai Sabtu saya juga berdosa. Karena saya nggak mengerti. Memang saya bertobat kira-kira tahun 2000. Saya mengenal pria sejati baru 2007. Dan bahkan saat saya telah bertobat tahun 2000, saya juga sudah mulai berkhotbah. Bahkan saya juga sekolah Alkitab. 8 tahun tapi tidak pernah lulus. Gitu ya. Lain dengan takris. Ya. Karena memang saya ngambil studi kasus. Pak. Jadi artinya memang tidak akan pernah lulus begitu ya. Nah, bagi saya waktu itu merasa cukup. Wah, saya sudah khotbah kemana-mana. Saya sudah keliling kemana-mana dengan teman-teman ekumene. Bagi saya merasa saya sudah benar. Tapi begitu masuk ke pria sejati, seperti mungkin yang banyak dialami oleh teman-teman, sekali lagi saya dijungkir balik sama Tuhan. Jadi selama sesi tidak ada lain air mata keluar. Jadi saya bilang, oh ternyata sini masih belum apa-apa. Dan mungkin yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini, karena waktu di sesi kedua, ya itu saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku harus metanoia, betul-betul berbalik 180 derajat.
Dan kalau memang Tuhan izinkan sisa waktu ini Tuhan pakailah aku. Itu komitmen saya yang saya pegang sampai hari ini. Jadi kalau Pak Hendrik tadi saya katakan dia ngobat, saya jualan. Dia mungkin maaf kata perempuan, saya penyedianya Pak. Jadi saya ini bangun satu tempat seperti itu. Kemudian bagi saya fine-fine aja, kok yang penting dapat duit kan. Karena bagi saya paradigma seorang pria ini adalah yang penting pokoknya bisa menghidupi istri sama anak, cukup, mereka mau apa selesai. Tanpa saya mengerti arti sebuah kebenaran firman dan bagaimana seorang laki-laki harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan betul waktu saya di Camp Pria Sejati, saya jungkir balikan sekali lagi. Meskipun saat itu saya sudah lulus sekolah Alkitab. Saya ngerti firman, bahkan mungkin firman ini di luar kepala langsung ngomong keluar semua ayatnya. Tapi finally saya tidak bisa praktek. Dan terutama nilai kepriaan saya tidak dapat di sekolah Alkitab. Baru saya dapat waktu saya masuk Camp Pria Sejati. Disitulah saya ngomong, Tuhan, pokoknya kalau saya ada sisa waktu dalam hidup ini, kamu pakai. Tidak tahu jadi apa, pokoknya pakai. Itu komitmennya Pak ya? Kira-kira seperti itu. Jadi ya puji Tuhan saya nggak ketemu Pak Hendrik di awal. Kalau saya ketemu dulu di bawah tahun 2000, mungkin hari ini Pak Glo, Pak Kris nggak ketemu saya. Kita masih di sana sambil goyang-goyang kepala. Oke, obrolan ini menarik sekali ya, bagaimana latar belakang Pak Hendrik dan Pak Tenoyo bisa kenal pria sejati dan hidup di dalam Camp Pria Sejati, nilai-nilai pria sejati. Nah, kita akan break dulu karena kita akan siap-siap untuk di segmen kedua. Kembali bersama Kongko Pria Sejati, obrolan yang menarik dan seru ini kita akan lanjutkan. Nah, tadi sudah bercerita tentang komitmen, bercerita tentang bagaimana terlibat atau mengalami nilai-nilai di Camp Pria Sejati. Nah, saat ini dalam 4 tahun ke depan, teman-teman di Priskat sendiri menyiapkan apa nih Pak dalam 4 tahun ke depan? Khususnya juga ini karena ada pandemi, apakah merubah strategi atau tetap tinggal tunggu waktunya untuk memulai sesuatu yang baru lagi? Silakan Pak. Ya kalau untuk rencana kami, memang kami belum mencoba dengan pandemi ini Pak, apakah bisa dengan online dan sebagainya. Tetapi ternyata sangat sulit. Camp yang menjadi sebuah trademark, retret rohani yang menjadi sebuah keunikan, itu pada saat kalau kita bisa bertemu dengan para pria, dengan para saudara yang lain, itu tidak bisa kalau kita hanya melihat laptop atau handphone. Kita ngomong, kita tidak bisa melihat reaksi mereka begitu. Jadi artinya memang rencana kami, ya kita hanya bisa mempertahankan yang ada dengan tetap mengajak teman-teman untuk jangan pernah kendor, jangan pernah berhenti untuk bersekutu. Karena di situ tetap kita membangun. Bagaimana kita tetap mempertahankan komunitas ini, bagaimana kita tetap membangun sebuah nilai yang sama. Itu tetap harus dijalankan. Kalau enggak pasti saya yakin karena saya dengan Pak Hendrik kan ada di CFM Nasional. Kami mempunyai data statistik berapa banyak teman-teman kita yang dulu begitu aktif, yang begitu luar biasa. Sekarang mulai satu persatu, Pak. Mundur. Bukan karena kemauan mereka, tapi kondisi yang mereka tidak bisa absorb. Kondisi yang mereka tidak bisa terima dengan kesulitan pandemi. Kami tahu itu. Dan bahkan di seluruh Indonesia, ya banyak yang sudah minta, ayo Pak Ten, adakan lagi camp. Karena kalau enggak, ini tambah lama tambah habis. Ya kita bilang ya kita buat dalam doa. Karena kalau kita mencoba dengan yang sistemnya online dan sebagainya itu masih sulit. Ambience-nya tidak bisa dapat, environment suasananya tidak bisa kita dapat. Ya mudah-mudahan lah tahun depan bisa. Karena kalau di CFM sendiri itu 1 tahun itu kita bisa ada sampai kira-kira total dengan 5 modul. Jadi baik pria maupun wanita, terus kemudian anak muda Katoliknya, anak mudi Katoliknya ini kalau yang di teman-teman CNN itu kan young men. Kita juga ada young men, kita juga ada young woman, anak mudi Katoliknya. Kemudian kita kalau di CNN ada strongman, kita juga punya patriot yang modul 3-nya.
Itu kalau 1 tahun tuh bisa hampir 89-90 camp. Setahun, Pak. Makanya tadi saya katakan kalau ini dijalankan terus, saya sama Pak Hendrik nggak pernah pulang ya, nggak pernah ketemu. Tapi puji Tuhan karena di CMN ini, di CFM ini sudah begitu berkembang, teman-teman yang juga menjadi pembicara semakin banyak, kita bisa berbagi. Nah, rencana ke depan, ya kita berharap bahwa pemerintah segera mengizinkan untuk kami boleh berkumpul kembali. Karena satu-satunya jalan yang bisa untuk membangun kembali seperti itu. Nah, saat ini kami tidak bisa membuat sebuah planning untuk jangka panjang, selain hanya bersekutu melalui daring itu, melalui online. Iya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih pengaruh yang sudah dilakukan atau pengaruh yang timbul dari pelayanan di Priskat khususnya? Ya, karena kalau secara keseluruhan ada di CFM, tapi di Priskat sendiri terhadap pria-pria dan keluarganya, Pak, yang sejauh ini mulai dari awal Pak Tenoyo terlibat, Pak Hendrik juga ada bersama-sama di dalam, itu ada hal apa aja dan bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga? Mungkin ada yang masih dalam proses, tapi hal-hal apa yang sudah terjadi di keluarga yang alami pemulihan? Jadi mungkin kalau yang kita lakukan hari ini, setelah para pria ini mengikuti kemah, tetap pemuritan yang berkelanjutan itu ada. Jadi kita punya kelas-kelas baru yang disebut dengan after camp atau after care. Itu mereka, kami minta teman-teman itu tetap kumpul. Nah, kemudian kita minta mereka kembali ke paroki. Karena di Prias Jati Katolik itu tidak ada satu rencana atau ambisi kami untuk menjadikan CFM ini besar atau menjadi menara Babel yang tinggi yang bisa dilihat orang. Itu sama sekali tidak ada. Jadi kami mengajak mereka untuk berkarya di paroki. Kenapa? Karena pada saat mereka berkarya, mereka kan praktek nilai secara langsung. Untuk orang melihat bahwa, oh ini loh lulusan pria sejati. Dulu ke gereja nggak pernah gandeng istrinya. Sekarang mau tidak mau harus gandeng. Karena kan kita ajarkan itu teman pewaris kasih karuniamu, nggak bisa kamu tinggal. Kalau kamu tinggal, berkat dari Tuhan hilang. Kan itu ada sesinya kan. Itu diingatkan terus. Itu penolongmu. Kalau nggak ada dia, kamu nggak bisa hari ini. Demikian juga anak-anak. Bagaimana kita dituntut untuk praktek bahwa kita harus memberikan gambar, video, ya. Kita harus memberikan sebuah teladan yang nyata. Bagaimana dulu kamu juga tidak pernah komunikasi. Nah, itu yang kita dengungkan terus. Itu pertemuan-pertemuan yang kita selalu lakukan, dan kita kemudian minta para romo juga untuk memantau, karena kami memberi data. Ada bekerja sama dengan romo-romo. Kita berikan bahwa ini lulusan pria sejati, itu mau pantau, karena kami tidak bisa mantau. Apakah pertobatan mereka, pertumbuhan iman mereka itu memang selaras atau bisa dijaga terus. Puji Tuhan, apresiasi dari hierarki, dari para romo itu yang mengatakan bahwa waduh, saya kalau punya masalah, orang mau cerai, saya sendiri tidak bisa memberi masalah, sudah tak cemplin ke camp aja. Saya jeburin ke camp, pasti sembuh. Itu beberapa statement dari para romo yang mengatakan seperti itu. Jadi pada saat ada konflik, mereka udah mau cerai, romo nggak bisa kasih jawaban. Begitu masuk camp mereka rekonsiliasi. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah menyemangati kami untuk tetap berjuang. Jadi artinya memelihara ini nggak bisa kalau dengan teori, harus tetap dengan sebuah praktek yang terus-menerus. Kemudian kita dengungkan terus melalui beberapa program yang ada, karena kita punya apps khusus untuk CFM. Kita juga punya ada aplikasinya, Pak? Ada khusus kita buat. Jadi kita sudah punya aplikasi, kalau Bapak nanti lihat, cari aja CFM Indonesia, pasti keluar Pak. Dan itu semua di sana berisi semua informasi kegiatan yang kita lakukan di seluruh Indonesia, termasuk Malaysia dan Timor Leste. Ini di Android dan di iOS ada? Ada. Oke, ya. Kita punya, terus di IG juga ada. Kita pakai semua medsos lah. Semua media sosial, platform media digunakan untuk Kerajaan Allah. Waduh. Nah, ini tadi kita ngobrol-ngobrol juga saya dengar bagaimana menyesuaikan dengan hierarki dan hubungannya dengan keuskupan. Karena ini kan bagaimanapun juga perlu restu dan nggak
nggak mau supaya ini dikenal sebagai gerakan liar, Ya. tapi menjadi berkat buat umat Katolik. Nah itu gimana cara bermainnya Pak? Mungkin Pak Hendrik? Jadi sebenarnya kegerakan kami secara nasional, hampir seluruh uskup di seluruh Indonesia sudah mengenal apa itu CFM, yang dikenal dulu dengan pria sejati. Iya, iya. Sebenarnya yang membuat kegerakan ini semakin diterima, yang pertama saya lihat karena ada ketaatan. Jadi CFM itu bukan sebuah organisasi yang bisa kesana kemari karena uskup itu adalah otoritas tertinggi dari sebuah keuskupan yang harus kami hormati. Kami dididik sebagai umat itu seperti itu. Iya. Dan saya lihat kenapa kegerakan ini bisa diterima dengan begitu cepat. Iya. Karena gerakan kembali ke paroki. Paroki adalah gereja lokal. Gereja lokal yang ada di keuskupan. Iya. Mereka kembali dan menjadi berkat. Sehingga banyak dari pastor atau romo melihat bahwa kegerakan ini berbuah. Kegerakan yang paling sederhana, kalau ada kegiatan, orang-orang pria sejati diminta, nggak sampai 1 hari Pak, minta berapa yang kumpul semua. Karena mereka menjadi orang yang tanda kutip, yang radikal dalam arti positif. Iya. Mereka dijamah Tuhan dan mereka merasa mereka pingin dipakai Tuhan lebih lagi. Jadi itu yang terjadi kalau di keuskupan, seperti yang sempat kita bicarakan bahwa semua itu adalah permintaan dari mereka dulu Pak. Bukan kami yang masuk. Oh jadi dari keuskupan dulu yang Ya. meminta. Biasanya dari umat yang dibawa meminta dari sebuah kategorial, bisa BPK, bisa BPK itu adalah pelayanan pembaharuan karismatik Katolik, atau bisa komisi keluarga, atau komisi apapun yang ada di dalam gereja biasanya akan meminta ke nasional, bisa nggak dibuatkan camp. Nah kemudian kita minta bahwa harus ada persetujuan dari otoritas setempat. Kalaupun setelah ada persetujuan dari otoritas setempat, biasanya kami undang mereka, beberapa orang untuk hadir mengikuti camp. Mungkin terus selanjutnya Pak Tenoyo bisa menjelaskan. Ya, jadi setelah mereka hadir waktu itu, kemudian gunanya apa untuk kita menghadirkan mereka yang nanti akan menjadi pionir atau panitia lokal setempat. Mereka mengerti tentang SOP, cara pengadaan, suasana yang mau dibentuk dan sebagainya. Nah setelah itu kita akan menghadap ke Bapak Uskup. Apakah kami diizinkan untuk melayani di keuskupan tersebut? Kalau Bapak Uskup setuju, maka barulah acara itu bisa. Jadi artinya yang dikatakan Pak Hendrik itu menjadi sebuah tanda petik harga mati bagi kami, karena kami tidak mau bergerak secara pribadi. Kami tidak mau bergerak secara organisasi, tapi kita bergerak atas restu hierarki. Itu yang paling penting. Jadi kenapa kok hari ini CFM sudah melayani sekitar 23 keuskupan di Indonesia, plus kemudian kita mungkin saya nggak tahu ke komunitas atau gerakan lain Indonesia yang melayani ke luar negeri. Ke Malaysia ya? Malaysia itu ke Sabah itu ada Keuskupan Keningau sama Keuskupan Agung Kota Kinabalu KG. Dan kemudian ada lagi satu Keuskupan Sandaan yang sudah minta, tapi karena pandemi akhirnya kita postpone, kita tunda. Di mana itu Pak Sandaan? Juga di Sabah. Oh di Sabah. Ya, di daerah Semenanjung sana. Ya. Waduh. Nah kemudian di Timor Leste juga kita sudah masuk Keuskupan Dili, Pak. Dan kemudian teman-teman juga mau bergerak ke Baukau, yang ke tengah lagi. Akan mau ke timur lagi, tapi karena pandemi akhirnya tertahan sebentar dulu ya. Kenapa kita bisa berkembang sedemikian cepat dan kemudian bisa meluas dari Indonesia bisa menjadi berkat ke luar negeri? Karena sebuah ketaatan tadi. Jadi kita tidak mungkin bergerak. Oh misalnya saya kenal Pak Glo, ya seorang pengusaha kuat di satu daerah yang mau nyponsori, atau mungkin karena Pak Glo punya kenal dengan Romo siapa begitu ya, karena kedekatan kemudian tiba-tiba mengundang kami masuk, kami tidak mau. Kami harus menghadap ke Bapak Uskup selaku otoritas untuk minta izin. Kalau Bapak Uskup mengizinkan, prinsip tudung rohani ya Pak ya. Waduh. Karena ini kita atas nama gereja. Betul. Wah ini value yang mungkin kita sendiri juga perlu introspeksi. Ya
biasa berorganisasi, wah biasa pakai atas nama kegerakan demi jiwa-jiwa, tapi kadang-kadang lalai bahwa ada yang berotoritas yang tetap harus dijunjung tinggi ya. Itu memang problem klasik ya. Banyak kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu berkata, itu kan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kita harus, ya tetap bagaimanapun namanya ketertiban, kerapian, dan kemudian tata cara lainnya harus diikuti. Betul. Tuhan Yesus pun mengajari kita. Iya, tertib ya. Yesus itu seorang yang sangat taat. Iya, tertib. Diajari oleh sebuah adat istiadat yang sangat taat. Bahkan kemudian gereja pun berkembang juga dengan sebuah ketaatan. Iya, iya. Jangan karena ya memenangkan jiwa terus kemudian aturan main ditabrak semua, tidak bisa. Oke. Itu kan jadi konflik, tidak jadi Iya, berkat. betul. Nah, Pak, dalam pelayanan di CFM, tantangan-tantangan terbesar apa sih yang Pak Hendrik dan Pak Tenoyo hadapi dan sampai hari ini juga didoakan terus karena tantangan itu kan terus ada tuh, terus ada bahkan mungkin berkembang. Apa aja Pak? Mungkin bisa share Pak. Sebenarnya tantangan yang terbesar saya pikir bukan sebuah tantangan mungkin ya. Karena selama ini saya melihat bahwa pada dasarnya kegerakan ini berjalan dengan sangat baik. Cuma memang kalau tantangan dalam hal memenangkan seluruh keuskupan itu hati kami, Pak. Seluruh keuskupan. Ya. Jadi kita juga punya prinsip yang sama dengan CMN. Ya. Memenangkan sampai pria yang terakhir. Last kalau masih ada pria yang bisa kami rescue last man out. Oke. Kalau masih ada pria atau keluarga yang bisa kami layani, kami akan melayani. Hari ini sudah 22 keuskupan. Kami bukan punya ambisi supaya terkenal bisa melayani seluruh Indonesia, tapi kami melihat kalau dikatakan tantangan terbesar ini adalah keluarga-keluarga yang banyak mengalami kehancuran, Pak. Data yang kami peroleh, perceraian ini masih sangat tinggi, Pak. Dan itu yang membuat kami sedih. Kadangkala kalau kita nggak bekerja dengan cepat, kemudian ada keluarga yang membutuhkan, ya memang orang banyak yang mengatakan itu sudah waktunya Tuhan. Tapi hati-hati dengan istilah itu. Mungkin Tuhan itu tidak pernah menarget sesuatu yang buruk kok. Cuma respon kita untuk melihat tantangan yang terbesar keluarga-keluarga. Iya, bagaimana respon kita ya. Karena di Katolik ini bukan cuma Katolik aja, Pak. Iya, setuju. Mau dari denominasi apapun kami terima, Pak. Karena kita tidak bicara doktrin dalam sana, kan sebenarnya yang kita bicara nilai. Pak. Betul. Jadi itu adalah sebuah tantangan dari tanda kutip organisasi CFM juga kami rindu, Pak. Sehingga saya pun ya seperti dikatakan Om Ten, kadangkala juga jenuh, Pak. Ya. Tapi kadangkala saya diingatkan kembali. Kadang di daerah manapun, di daerah perintisan, kami siap pergi. Kadangkala butuh dana yang besar. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa, punya cara yang sangat luar biasa. Atambua daerah yang minus. Ya. Kami datang sukacita. Datang bukan cuma membawa hati kami, Pak. Tapi kami juga berusaha mengetuk hati para teman-teman dari semua keuskupan untuk bahu-membahu. Gotong royong ya Pak? Ya, dulu kami Surabaya kebanyakan sendiri tapi setelah terbentuk kira-kira 7 tahun yang lalu, CFM, dulu kan Priskat. Ya, dulu Priskat ya. Ada kegerakan wanitanya juga, sehingga kami berpikir dibentuklah nama Catholic Family Ministry. Jadi itu yang kami lakukan. Tantangan terbesar sekarang juga bukan cuma membuat camp sebanyak mungkin, tapi bagaimana kami juga terbeban untuk merawat alumni-alumni yang ada. Karena kalau saya mengatakan, kalau dikatakan survei itu dikatakan 30 yang kembali, saya meragukan itu. Saya mungkin berpikir bisa 50% yang kembali. Kembali ke dunia. Ini adalah tantangan yang terbesar di dalam kegerakan kita. Saya percaya baik di CMN maupun CFM ini adalah tantangan terbesar bagaimana merawat. Karena alumni ini kalau tidak diberikan sebuah wadah,
Kalau di SCMN kan sangat jelas kembali ke gereja masing-masing. Iya betul, kembali ke gereja biar lokal. dimuridkan kan. Iya benar. Ya kita juga begitu, kembalikan ke paroki. Iya, iya. Makanya apa dikatakan oleh Pak Ten ini, kita tidak membuat sebuah menara Babel. Iya, iya. Semua kita mau kuasai, tidak kembali. Oke. Apakah ada komunitas yang dilakukan juga untuk tadi maksudnya wadah untuk merawat mereka, wadah untuk mereka walaupun mungkin mereka sudah ada di paroki, mungkin mereka juga terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja lokalnya. Tapi apakah ada juga wadah-wadah seperti itu sehingga saya lihat kayaknya kompak juga beberapa waktu yang lalu pelayanan ke Bandung ya, mengutus ada 50 orang kurang lebih. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak? Sekarang kami lakukan untuk bagaimana teman-teman itu tetap bisa bersekutu. Kita tetap mengajak mereka untuk satu, membentuk sebuah persekutuan doa. Oh, bentuk persekutuan doa. Membentuk sebuah aktivitas bersama. Yang sampai hari ini pun berjalan. Dengan pandemi ini pun seperti di Bandung, mereka itu bikin yang namanya Napatilas Camp Patriot. Jadi artinya waktu mereka bertemu itu nilai-nilai patriot atau modul 3 yang diceritakan untuk mengingatkan kembali para pria bahwa Anda harus never give up. Masalah ini ada loh, masalah ini bukan kamu toh, aku juga kena. Jadi pandemi ini bukan melee, semua digasak semua kan. Tidak ada ngomong kamu beriman, pokoknya disikat semua. Tapi bagaimana kita yang punya nilai yang sama, ayo kita bertahan. Nah, kembali kalau ditanya tantangan tadi sama Pak Blo di awal, kalau saya pribadi adalah saya sempat komunikasi dan sering komunikasi dengan Pak Hendrik. Apakah kami ini masih kuat untuk bertahan? Apakah kami yang mempunyai sebuah komitmen di awal untuk menyerahkan hidup atau sisa hidup ini untuk Tuhan pakai, masih kami pegang komitmen itu? Kadang kami juga lelah, kadang kami juga capek. Bahwa di sisi lain kami masih harus bergumul dengan hidup kami sendiri, tapi ada juga tuntutan untuk bagaimana memelihara komunitas ini dengan seluruh alumni juga bisa bertahan. Saya bilang Pak Hendrik, Hendrik, kita jangan mati dulu dah. Kita ini masih banyak diperlukan. Waduh, itu, ya. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, teman-teman itu pasti akan melihat sebuah sosok. Nah, kalau kami berdua sudah jatuh, terlentak, ya bukan ngomong apa ya, pasti akan jadi sebuah kekecewaan seperti yang terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib. Saya tidak menganalogikan saya dengan Pak Hendrik seperti Yesus, tapi pada saat itu para murid juga kebingungan. Kececeran. Kehilangan sebuah. Nah, saya makanya ngomong, tantangan yang terbesar hari ini adalah bagaimana kami yang mengawali pergerakan ini harus bisa bertahan dan tetap bertahan dengan semua problem masing-masing yang kami alami. Karena Pak Hendrik juga terdampak, saya juga terdampak, semua terdampak. Tapi kita harus memberikan ya sebuah semangat spirit yang ya lebih lagi begitu. Kita nggak bisa menyerah dengan kondisi ini lah. Kalau kita menyerah memang, kita yang menyerah kok Hendrik yang menyerah, kayak gue masa nggak boleh menyerah. Kan jadi sebuah alasan. Yang mungkin tantangan terbesar. Kalau mengenai komunitas sih seperti di Semarang mereka juga ada bikin Napatilas Camp, tapi itu sesi-sesi dari Priskan. Sesi-sesi sejati yang mereka bahas. Kemudian dikombin dengan sesi-sesi dari ibu yang dimasukkan sedikit. Oh, ini berarti ada istrinya? Ada istri. Oh, jadi komunitasnya bukan hanya bapak-bapak, tapi bersama dengan istri. Itu tergantung masing-masing keuskupan. Oh, tergantung modifikasinya, kebutuhannya seperti apa. Betul. Waduh. Jadi itu tetap berjalan, Pak. Palembang juga punya cara sendiri. Punya Kemudian gaya sendiri. Di punya Pontianak ada gaya Jadi tersendiri. karena kita memberi kebebasan kepada teman-teman, yang penting jangan sampai kemudian Anda tenggelam dengan masalah. Berkumpul di situ tempat kita berbagi, Saling cerita, menguatkan, berbagi duka, saling berbagi. kita berbagi suka. Betul. Kita bisa mengingatkan kembali, kita bisa mendoakan, merangkul kembali. Sangat-sangat baik. Waduh. Sangat-sangat keren. Ya, Itu yang semangat ini yang mesti kita jaga. Ya kalau enggak semakin hapus. Itu caranya untuk maintenance tadi ya, agar tetap ada di dalam track ya, sehingga rescue last family out itu tetap terwujud, tetap dijaga. Rescue last family out. Oke. Nah, sebelum kita akhiri dari sesi kita ini, apa yang Pak Tenoyo dan Pak Hendrik
ingin sampaikan buat teman-teman alumni Pria Sejati Katolik khususnya, ya, dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sudah di luar negeri, karena tayangan ini nanti juga pasti bisa diakses oleh teman-teman baik seluruh Indonesia maupun yang ada di belahan dunia lain. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Saya cuma satu, Pak. Ya. Never give up. Never give up. Apapun yang terjadi, never give up. Karena Ya. kita punya Tuhan Yesus yang juga never give up untuk menyelamatkan. Waduh. Simpel banget tapi bet gak itu. Ya, Pak Hendrik. Ya kalau saya sih buat semua di dalam Ken kita panggil bro and sis kan. Jadi para brother yang alumni, kalau pesan saya sederhana. Sebagai manusia ini pasti mengalami up and down. Karena saya sering berjumpa dengan kawan-kawan yang mengalami begitu banyak pergumulan. Saya terbuka sama mereka. Jangan pernah melihat dengan kacamata kalian bahwa saya ini lebih hebat dari kalian. Kita sama. Selama hidup ini, selama jiwa ini, selama masih hidup di dunia ini, namanya pergumulan pasti ada. Ya. Cuma yang saya selalu sampaikan bahwa yang bisa menguatkan kita adalah kita taat di dalam nilai yang sudah kita terima. Taat dalam nilai. Kita jatuh, saya selalu ngomong, pemenang bukan mereka yang tidak pernah gagal. Tapi pemenang adalah mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Karena hari-hari ini sangat banyak, Pak. Ya. Yang telepon mengalami pergumulan. Saya kata, apa yang kamu alami, saya juga alami. Karena bagi saya, untuk memenangkan orang itu jangan menganggap kita ini lebih. Kita harus terbuka juga kan. Ini Betul. yang kita alami. Ya, ya. Dan hari-hari ini saya cuma mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi, Allah bekerja untuk mendatangkan Kebaikan. Waduh. Pak Hendrik, Pak Tenoyo, ini obrolan yang luar biasa. Tanpa terasa ternyata waktu kita juga ternyata sudah limit ini, Pak. Tapi ada sebuah kenang-kenangan dari Kongko Pria Sejati yang saya mau serahkan buat Pak Tenoyo. Silakan, mungkin kita buka dulu ya, Pak. Oke, terima kasih. Aduh, ini kenang-kenangan dari tim Kongko Pria Sejati. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga dan berkat buat teman-teman Katolik. Kita mungkin berdiri dan foto. Ini nanti banyak yang mau masuk ini, Pak. Minta kaosnya. Soalnya. Mereka pasti iri sama kamu. Oke. Ya. Thank you very much. Terima kasih Pak Tonoy, Pak Hendrik. Nantikan terus Kongko Pria Sejati, obrolan yang menarik dan seru di kota-kota Anda selanjutnya. Sampai ketemu kembali. 1, 2, 3. Yes. Pria Sejati. Yes, yes, yes.